Hello learners, jumpa lagi bersama saya Bambang Leo Handoko pada mata kuliah Internal Audit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prosedur dan teknik of internal audit. Nah teman-teman sekalian, ini adalah tujuan pembelajaran pada video kita kali ini. Jadi diharapkan teman-teman nanti akan paham tentang prosedur dan tekniknya dari si internal audit ini. Ya. Juga teman-teman akan belajar tentang bagaimana sih membuat persiapan atau perencanaan dari internal audit yang tentunya berbasis teknologi. Itu teman-teman ya. Nah, ini topiknya nih yang mau kita bahas ya. Tentu pertama kan introduction dulu ya. Kemudian internal audit planning, terus bagaimana sih membuat documentation-nya nih dari hasil audit. Nah, baru nanti kita ada temuan teman-teman ya, audit finding, terus follow up-nya bagaimana ya, pengungkapannya bagaimana. Nah, prosesnya bagaimana? Nanti akan kita lihat ya, ada yang namanya usaha kolaboratif dan juga teknologi based audit teknik. Nah, teman-teman, kontras dengan external audit yang mana fokusnya itu pemeriksaan laporan keuangan, kalau internal audit sih fokusnya justru bagaimana kita uncover internal control weakness dan evidence of fraud, waste atau abuse. Jadi, bagaimana internal audit ini kita mencari mana yang kurang dari organisasi, teman-teman. Kemudian diperbaiki supaya akan terjadi peningkatan ya, supaya nanti organisasi bisa berjalan dengan efektif dan efisien gitu. Nah, apa yang harus direncanakan dalam fase perencanaan internal audit ini? Internal audit membutuhkan perencanaan yang mana kita akan lihat tujuannya nih. Tujuan organisasi apa dan bagaimana mencapainya gitu. Dan ini membutuhkan kehati-hatian teman-teman, bagaimana organisasi dan internal audit berkomunikasi supaya saling paham gitu. Tujuannya apa dan bagaimana kita mencapainya. Nah, di sini ada berdasarkan ISO 19011 itu mengidentifikasikan terdapat 13 step ya, 13 step untuk audit proses. Yaitu mulai dari initiate the audit, review dokumen, mengembangkan perencanaan audit, assign work to auditor ya. Jadi membangun tim kita, bagi tugas, bagi pekerjaan. Kemudian mempersiapkan working paper, menentukan audit sequence. Sequence itu jadi urut-urutannya teman-teman ya. Apa saja yang mau kita kerjakan dari pertama sampai akhir. Conduct opening meeting. Jadi opening meeting antara audit team dan juga manajemen. Kemudian kita mereview dokumen dan mengkomunikasikannya. Ini adalah dokumen-dokumen yang kita audit bersama dengan departemen atau fungsional lain dalam perusahaan atau organisasi. Carry out the audit berarti adalah kerjanya gitu teman-teman. Generate audit finding, kita dapat temuan, kemudian kita mempresentasikan finding tersebut dan membuat kesimpulan, lalu kita membuat laporan atau report secara formal, dan follow up action, ya, corrective action. Nah, setelah ada hasilnya tentu kan harus kita dokumentasikan teman-teman. Ya. Kalau nggak dokumentasikan, ntar nggak ada buktinya, ya hilang. Jadi audit leader harus mempersiapkan audit report. Karena apa? Audit report inilah yang menjadi laporan hasil kerja kita ke manajemen gitu. Jadi outputnya teman-teman ya, hasil kerjanya seperti itu. Nah, setelah kita ada temuannya adalah mana gitu kekurangannya dalam organisasi ya. Misalnya ada kekurangan di marketing, ada kekurangan di human resource. Itu yang jadi temuan kita. Nah, temuan kita ini kita presentasikan kepada manajemen untuk kemudian bagaimana kita cari solusinya ya. Kita cari solusinya yaitu ada rekomendasi, kemudian kita nanti follow up teman-teman. Apakah rekomendasinya itu dijalankan atau tidak? Kalau misalkan jalan, oke, apakah dampaknya membuat kinerja perusahaan meningkat atau tidak? Kalau ternyata belum bisa dijalankan, nah kendalanya di mana? Jadi perlu adanya follow up seperti itu teman-teman. Ya. Tidak hanya selesai begitu aja, tapi ada tindak lanjutnya. Ya. Nah kita juga dikatakan ada collaborative effort. Jadi bersama dengan operation, bersama dengan departemen yang lain, kita ada kolaborasi teman-teman ya. Jadi working relationship beyond the particular audit. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami ya, understanding of the distinctive characteristic dari si klien. Kliennya bisa jadi organisasi tempat si internal audit itu bekerja. Gitu. Jadi kita memahami mereka. Nah, karena sekarang kita sudah di era industri 4.0 teman-teman, sama audit juga kita jadi menggunakan teknologi. Maka disebut teknologi based audit teknik ya. Nah, apa peranan dari teknologi ini teman-teman ya? Biasa yang kita gunakan adalah data mining dengan auditing ya. Jadi bagaimana pengaplikasian dari data mining di auditing ini mulai dari kita gather data, kemudian kita mempresentasikan data,
Ya, kita olah data sampai dengan kita dapat hasilnya gitu. Bagaimana teknologi membantu proses audit. Apalagi ketika kita harus deal dengan big data, gitu. Data dalam jumlah besar, teman-teman ya, yang mana sulit kalau kita kerjakan secara manual. Dan juga teknologi membantu dalam analitik in internal auditing. Misalnya dalam hal bisnis intelijen, descriptive analytics, maupun nanti akan mendukung untuk predictive analysis. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi video kita tentang prosedur dan teknik yang digunakan dalam internal audit. Semoga bermanfaat, teman-teman. Tetap rajin belajar dan juga tetap semangat.